Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 3 ingin mempresentasikan tentang rangkaian OPM, non-inverting dan inverting dengan saya sendiri, Odi Saputra, dengan NIM 1103230038. Saya Nurul Putri dengan NIM 1103211. Dan saya sendiri Faisal Sendi Irawan dengan NIM 1103230007. Dan saya Muhammad JS dengan NIM 1103230022. Saya Aziz Rudi dengan NIM 1103230024. Dengan saya Adil Muhammad Muhammad dengan NIM 1103230011. Baik, selanjutnya kita masuk ke inverting. Saya mau menjelaskan sedikit tentang inverting. Inverting itu adalah sinyal kembali. Nah, kita sudah membuat rangkaiannya ini dengan kelompok saya tadi membuat rangkaian ini dan menyambungkannya dengan function generator dan oscilloscope. Selanjutnya kita nyalain. Sekarang kita masuk untuk penjelasan rangkaiannya. Untuk penjelasan rangkaiannya bisa dimaksimalkan oleh teman rekan saya. Oke, baik, di sini ada dua power supply di mana plus minus dari dua power supply ini disambungkan kemudian akan menjadi ground. Kemudian kita menggunakan op-amp jenis UCP 741 di mana terdapat 8 pin. Nah, pada pin 1 itu di sini kami tidak menggunakannya. Untuk pin 2 sebagai inputnya, kemudian pin 3 sebagai ground, pin 4 sebagai voltage minus untuk ke power supply-nya. Terus pin 5-nya kami tidak menggunakannya. Terus pin 6-nya sebagai output, pin 7-nya sebagai voltage plus untuk ke power supply, dan pin 8 tidak digunakan. Nah, untuk resistornya kita menggunakan ada R inputnya kita sambungkan di pin 2 dan ada R feedbacknya kita sambungkan di pin 2 dan pin 7. Kemudian ada function di mana ada plus minus, di mana minusnya sebagai ground dan plusnya dihubungkan pada input. Nah, kemudian ada oscilloscope di mana di oscilloscope ada CH1 dan CH2, di mana CH1-nya itu sebagai input dan CH2-nya sebagai output. Oke. Selanjutnya di sini ada pembacaan sinyal atau maksudnya untuk membaca sinyalnya nanti untuk menggunakan function generator dan oscilloscope. Nah, untuk rangkaian inverting sendiri di sini yang perlu kita ketahui ada settingan untuk nilai frekuensi, amplitude, sama offsetnya. Nah, untuk di channel 1 itu kita setting untuk frekuensinya sebesar 10 Hz. Nah, kalau di sini 0,10 kHz. Terus untuk yang amplitude-nya itu kita ubah menjadi 2 volt, sedangkan offsetnya itu menjadi 1. Terus itu untuk yang channel 2, sedangkan untuk yang channel 1 sama halnya juga 0,10 kHz, terus 2 dan offsetnya juga 1. Untuk bentuk gelombangnya saat ini kita menggunakan sinus. Nah, untuk pengaturan dua bentuk gelombangnya bisa ditekan di sini, tapi untuk saat ini nanti di tahap selanjutnya kita akan coba untuk menggunakan bentuk gelombang square, tapi untuk saat ini sinus dulu. Oke, selanjutnya untuk di oscilloscope saya coba hapusnya dulu. Nah, terlihat jelas bahwa channel 1 sama channel 1 dan channel 2 perbedaannya secara signifikan. Nah, kenapa ini bisa terjadi? Pada channel 1 atau output bentuk gelombang untuk di channel 1 ini mengalami sinus murni.
Sedangkan pada output gelombang di channel 2 ini mengalami sedikit distorsi atau terjadinya runcing pada bentuk gelombangnya. Ini menandakan bahwa rangkaian inverting ini bentuknya input tegangannya tuh masih terganggu gitu. Jadi jadi untuk channel 2-nya ini mengalami sedikit distorsi karena catu daya yang kami gunakan sendiri ini bukan catu daya DC murni, alias ada ripple-nya gitu untuk power supply-nya gitu, untuk input tegangannya. Nah, terus bisa dilihat untuk tegangan yang didapatkan di sini sebesar 11,6 volt. Ya, udah. Selanjutnya akan dijelaskan untuk rangkaian inverting kepada teman saya. Non-inverting adalah istilah yang menggambarkan konfigurasi di mana sinyal keluaran memiliki fase yang sama dengan sinyal masukannya. Artinya tidak terjadi pembalikan fase inversi antara input dan output. Terus selanjutnya yaitu yang pertama nyalain ini, kemudian nyalakan ini, dan selanjutnya yaitu nyalakan catu dayanya. Kemudian rangkaiannya akan dilanjutkan dengan teman saya. Nah, selanjutnya kita yang membedakan dari rangkaian sebelumnya yaitu inverting. Pada inverting ini hanya membalikan inputannya, di mana kita inputnya kita sambungkan di pin nomor 3 ya dari op-amp, kemudian yang outputnya di pin nomor 6. Kemudian di sini ada penjelasan tentang osiloskop sama halnya kayak tadi. Yang pertama kita setting di frekuensinya di 1 VBP. Kemudian frekuensinya ada di 2. Offsetnya ada di 1. Kemudian dengan ada 2. Kemudian di sini di auto filter dahulu untuk mengetahui gelombangnya. Setelah itu kita setting pada vertikal posisinya dari kedua channel. Di sini tertulis bahwa pengeluaran dari voltasenya sendiri ada 15,2. Beresi ya. Jadi di sini gelombang mengalami distorsi turun dikarenakan sinyal dari inputannya masih terdapat noise AC. Yang sebenarnya yang harusnya benar itu dari sinyalnya tidak terdapat distorsi naik maupun distorsi turun. Jadi pada rangkaian selanjutnya di sini ada rangkaian inverting dengan voltase input tegangan 6 dan catu daya 10. Kemudian di sini kita bisa lihat gelombang stabil sinus dengan square. Mengapa? Karena dari catu daya sendiri merupakan DC murni. Oleh karena itu di datasheet op-amp-nya sendiri juga memiliki kapasitas yang tertera.
kemudian akan dilanjutkan oleh teman saya.